tentang agama Islam, agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya jelaskan dulu tentang akidah ini, tentang Islam dulu. Sebab banyak orang Islam yang tidak paham tentang apa? Tentang Islam. Orang Islam nggak tahu tentang Islam. KTP-nya Islam, nggak tahu Islam. Sekarang saya tanya kepada antum, apa definisi Islam? Definisi Islam? Jawab. Yang depan saya nih, ada 10 orang nih. Ayo jawab. Definisi Islam. Jangan-jangan ketua majelis taklimnya juga nggak tahu definisi Islam itu apa. Musibah ada. Definisi Islam itu apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masa nggak tahu? Nah, siapa? Nah, Islam itu definisi Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal bara'atu minasyirk wa ahli. Itu ada di sini di halaman 120. Ya. Antum beli bukunya tapi enggak dibaca. Definisi Islam al-istislamu lillahi bitauhid, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Menyerahkan diri dengan totalitas kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Berlepas diri dari kesyirikan. Ini yang pertama, kedua masuk dalam ayat yang pertama tadi saya bawakan, ani'budullah. Yang kedua yang bara'ah masuk wajtanibu at-taghut. Islam itu yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri aja tanpa tauhid enggak ada artinya. Agama Islam tanpa tauhid enggak ada artinya. Perkumpulan persaudaraan tanpa tauhid enggak ada artinya. Semua ibadah tanpa tauhid enggak ada artinya. Yang penting tauhid kepada Allah SWT. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah di sini maksudnya apa? Mentauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kata para mufassirin liwahidullah, agar mereka semuanya mentauhidkan Allah. Itu yang pokok. Allah menciptakan semua yang ada agar semuanya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadah dengan ikhlas mata agama. Jadi Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tanpa tauhid enggak ada arti apa-apa. Kalau orang berbuat syirik enggak ada arti apa-apa. Syirik itu saya mau tanya kepada antum. Syirik itu membatalkan amal atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Syirik, maksud saya syirik besar, membatalkan amal atau tidak? Amal itu atau semua amal? Dalilnya. Dalil. Iya. Bukan, menghapuskan amal. Kalau itu Allah nggak akan mengampuni dosanya. Nah, saya bawakan yang pertama tadi dulu, bahwa syirik itu dosa besar yang paling besar. Makanya dosa syirik itu nggak diampuni oleh Allah, kecuali kalau orang itu taubat sebelum dia matinya, dia masih hidup nih, taubat diterima taubatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mengampuni dosa yang berbuat syirik, Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua tadi pertanyaan saya, kalau dia berbuat syirik seperti menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, beribadah kepada batu, percaya dan menggantungkan hatinya dan dirinya kepada jimat-jimat, kepada keris, kepada pusaka sakti, dia menggantungkan bahwa dialah yang menyelamatkan dan menghilangkan bahaya, atau kepada Nyai Roro Kidul atau yang lainnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Contohnya masih banyak, ribuan ya contoh syirik. Ini sebagian kecil saya sebutkan tadi. Kalau dia berbuat syirik demikian, maka seluruh amalnya akan hapus. Allah berfirman dalam surah
Az-Zumar surah 39 ayat 65 Allah berfirman. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amal kamu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau syirik hapus semuanya. Itu kepada siapa? Firman Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, kalau Nabi berbuat syirik semua amalnya hapus. Sekarang kepada nabi-nabi, saya sebutkan. Kalau seandainya nabi-nabi semuanya berbuat syirik, semua amalnya dihapuskan oleh Allah. Antum lihat dalam surah Al-An'am. Kalau tadi kepada Nabi Muhammad surah Az-Zumar. Sekarang nabi-nabi. Yang Allah sebutkan nabi-nabi. Antum lihat di surah Al-An'am. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi, ya, di surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Kemudian di 88-nya Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Demikianlah petunjuk Allah yang Allah tunjuki. Siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Seandainya mereka semua nabi-nabi berbuat syirik, seandainya semuanya, maka Allah hapuskan semuanya amal mereka. Semua dihapuskan oleh Allah apa yang mereka kerjakan. Jelas ini. Jadi syirik membatalkan amal. Makanya kita harus mentauhidkan Allah. Dakwah ini mengajak orang pada tauhid, mengikhlaskan. Sayang kalau orang sampai berbuat syirik, hapus amalnya, pahala sholatnya hapus. Puasanya, zakatnya, hajinya, umroh yang berkali-kali, haji yang berkali-kali. Kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, atau menggantungkan hatinya dan meyakini kepada selain Allah, maka ini syirik. Hapus seluruh amalnya. Makanya Islam ini agama apa? Tauhid. Makanya kita ajak umat Islam kepada tauhid. Dan terus ribuan kali harus kita ingatkan untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian wal inqiyadu bi ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Maka ajak umat ini untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Terus ingatkan untuk taat. Sami'na wa ata'na, terus diajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau ada dalil, amalkan. Dalil, amalkan. Jangan ditolak. Jangan dibantah. Jangan kita diskusikan dulu dah. Gimana dalil diskusikan dulu. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah jelas, jangan dibahas lagi. Ini kitab, saya mau bahas, ada orang bilang, ini mesti dibanding, ada pembanding. Loh, Quran Sunnah mau dibandingkan. Dibandingkan apa? Dengan ra'yu. Nggak bisa. Quran Sunnah, kewajiban kita apa? Sami'na wa ta'na. Kita ini bukan agama seperti Nasrani, doktrin, bukan. Tapi dalil. Kalau agama Nasrani, doktrin. Pokoknya apa kata pendetanya wajib ikut. Meskipun gak masuk akal mereka. Kalau ini tidak, dalil Quran dan Sunnah yang kita ikut. Jelas. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Dalam kita beragama ini harus kita berlepas diri kesyirikan. Gak bisa kita ikut membantu orang berbuat syirik, gak bisa menolong orang berbuat syirik. Redho kepada berbuat syirik. Mestinya antum ini yang tinggalnya di tempat yang di situ ada kuburan disembah, mestinya hijrah. Bukan redho. Mestinya hijrah. Gimana orang-orang berbondong-bondong menyembah kepada selain Allah, antum masih diam di tempat itu. Bahkan ada yang sengaja dagang laku karena banyak yang datang. Enggak boleh. Karena termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia nggak mampu mengingkari. Membantah juga nggak mampu. Ya hijrah. Kalau Allah turunkan azab di tempat itu semuanya kena itu. Tempat kesyirikan nggak boleh. Nabi aja nggak redho, nggak puas dan nggak tenang hatinya sampai kesyirikan dihapuskan di muka bumi ini. Nabi suruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung dan kuburan yang disembah. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib. Nabi suruh yang lainnya. Baru Nabi tenang. Kalau sekarang orang-orang berbuat syirik tenang dia. Mesti enggak tenang. Tetap dakwakan sampai tegak tauhid di muka bumi ini. Ini kewajiban kita semuanya. Tegak.
Makanya kita harus berlepas diri kesyirikan. Maka dalam dakwah ini harus berlepas diri kesyirikan. Kita nggak boleh redo dengan agama selain Islam. Kita nggak boleh redo dengan orang-orang yang berbuat syirik. Kita nggak boleh redo dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh kita redo. Kita wajib mengingkari. Wajib. Nggak mampu, kita tinggalkan. Hati kita ini harus mengingkari semuanya. Bukan kita seperti sudah biasa karena udah puluhan tahun orang menyembah. Dianggap biasa, nggak boleh. Kita harus nggak redo hati kita ini dengan perbuatan itu. Jadi berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Ini tentang Islam. Satu-satunya agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Harus yakin itu. Satu-satunya agama yang hak Islam. Nggak ada semua agama sama, semua agama baik, semua agama bagus membawa ke surga. Ini perkataan-perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallah Islam. Agama yang dari Allah hanya satu, agama Islam. Allah berfirman juga, wa may yabtaghi ghaira islami dinan falai yuqbala min wa huwa fil akhirati. Barang saya mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Satu agama yang diterima oleh Allah, hanya Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Jelas. Kemudian yang perlu lagi antum ingat bahwa agama Islam ini mengajak kepada semuanya. Mengajak kepada tauhid, melarang berbuat syirik. Antum lihat di halaman 125, halaman 126. Islam memerintahkan berbuat jujur, melarang berkata dan bersikap bohong, enggak boleh bohong. Islam menganjurkan berbuat adil, melarang bersikap zalim. Islam memerintahkan bersikap amanah, melarang khianat. Ini harus amanah kita. Jangan khianat. Semuanya bentuknya amanah, semuanya. Agama ini semuanya adalah amanah. Yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, semuanya diserahkan kepada manusia agama ini. Kita wajib untuk melaksanakan agama ini. Ini amanah. Kemudian juga kalau kita rinci lagi, seorang dai juga amanah. Nabi dikatakan apa? Al-Amin. Dia wajib si dai ini menyampaikan kepada umat kebenaran. Mendakwakan dakwah tauhid, enggak boleh sembunyikan. Jelaskan kepada umat yang hak, hak, batil, batil. Sunnah, sunnah, bid'ah, bid'ah. Tauhid, tauhid, syirik, jelaskan kepada mereka. Dengan dalil, dengan keterangan, dengan cara yang baik, jelaskan kepada umat. Enggak boleh diam, enggak boleh sembunyikan dia. Dia seorang kepala rumah tangga, itu amanah. Dia ajak istrinya ke sorga, dia ajak anaknya ke sorga. Diajarkan Islam yang benar, ajarkan adab yang benar, wajib dia. Kalau enggak, ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kita sebagai pimpinan di perusahaan, ini amanah. Kita ajak mereka untuk sholat. Jangan sampai ada pegawai kita yang enggak sholat. Amanah, jalankan amanah ini sebagai pimpinan. Semuanya seperti itu. Kalau kita rinci panjang tentang masalah amanah, jangan khianat kita. Sifat orang munafik apa? Khianat. Masalah uang yang Allah titip, masalah orang menitipkan barang pada kita, uang, amanah, jangan khianat. Kalau kita dikasih barang, suruh jual, kita jual dan bayarkan uang itu. Jangan dihilangkan, ini amanah. Ini perhatikan, banyak orang yang enggak amanah, jual beli banyak yang enggak amanah. Utang begitu juga, banyak orang yang utang enggak bayar, ini enggak amanah orang ini, khianat. Perhatikan itu. Kemudian Islam memerintahkan untuk menepati janji, melarang ingkar janji. Tepati janji, Islam mengajarkan tepati janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji, janji itu akan ditanya oleh Allah. Islam juga memerintahkan berbuat baik pada orang tua. Dan ini yang sering saya sampaikan juga. Setelah tauhid, birrul walidain. Ingat orang tua antum yang melahirkan, mendidik, kemudian juga mengurusi antum dari kecil. Wajib untuk berbuat baik. Ayat Allah sebutkan tentang tauhid, melarang syirik, berbuat baik pada orang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah beribadah kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik, berbuat baik pada orang tua. Ini penting ini. Maka dakwah kita terus saya ingatkan tentang birrul walidain. Ada saya tulis buku tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Sebab ada anak-anak muda yang memang dia ngaji tapi kurang ajar, enggak boleh. Berarti enggak ada manfaat pengajiannya itu. Bahkan ada ustadz kurang ajar pada orang tuanya. Ini ustadz enggak benar ini. Kalau ada seorang dai, mesti dia berbakti pada orang, jadi contoh buat orang lain. Bagaimana adabnya pada orang tua, perkataannya mulia, akhlaknya baik kepada orang tua. Mesti begitu.
Kalau dia sudah nggak baik, nggak ada manfaatnya ilmunya, nggak ada manfaatnya. Dia dakwah. Jadi harus kita ini ngaji, harus terus berbuat baik kepada orang tua. Meskipun orang tua kita, dia berbuat beda. Dia belum mengerti. Puluhan tahun dia berbuat beda, belum mengerti. Perlu pelan-pelan. Doakan dia agar dapat hidayah. Tapi tetap wajib kita berbuat baik. Tapi kita nggak boleh taat dalam perbuatan syirik. Nggak boleh taat dalam perbuatan beda. Nggak boleh taat dalam perbuatan maksiat. Ketika berbuat maksiat kepada Allah nggak boleh kita taat. Kemudian juga Islam menjaga agama. Nggak boleh orang itu murtad dari agama. Islam menjaga jiwa. Nggak boleh menumpahkan darah dalam agama ini. Jadi kalau ada orang yang ngebom, menamakan Islam, merusak, ini bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan begitu. Ini orang-orang yang merusak di muka bumi. Ini orang-orang penjahat, bukan orang Islam yang sebenarnya. Kalau dia Islam, mesti membawa kepada apa? Kedamaian. Kedamaian, ketentraman kepada orang. Nggak mengganggu orang lain. Sekarang banyak orang ngelempar bom, ngerusak. Ini bukan dari Islam. Membunuh seorang muslim, dosanya besar atau tidak? Besar. Ancamannya neraka. Dimarahi, Allah murka kepadanya. Allah melaknat. Allah berikan siksa yang besar pada orang-orang yang membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Islam menjaga jiwa. Islam juga menjaga akal. Maka Islam mengharamkan minuman yang memabukkan. Islam mengharamkan khamar, narkoba, rokok. Itu haram itu. Ingat tuh, rokok haram. Jangan ngerokok lagi. Berhenti mulai sekarang. Nggak boleh. Haram. Islam juga menjaga harta. Tunaikan harta itu, amanah. Jangan kita khianat. Jaga harta manusia. Islam juga menjaga nasab keturunan. Maka Islam mengharamkan zina dan jalan yang membawa kepada perzinaan. Islam juga menjaga kehormatan dan yang lainnya. Dalilnya Nabi bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighi syahidul ghaib." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Artinya dunia hancur itu lebih ringan dosanya dibandingkan apa? Terbunuhnya seorang muslim. Dosa besar orang membunuh seorang muslim itu. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat.